Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam video ini saya mau berbagi tausiah dari Ustazah Halimah Al-Idris, sabar tanpa batas. Semoga kita termasuk orang yang mempunyai kesabaran. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Nah, terhadap hal-hal kecil ataupun hal-hal besar yang datang dalam kehidupan kita, pahami itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga bahkan ketika anakmu meninggal dunia, ya Allah, dia milikmu dan kembali padamu. Ummu Sulaim bisa melakukannya. Dah, saya nggak usah ulang lagi ceritanya. Ya, kan luar biasa tuh. Sampai suaminya datang, dia sendiri yang ngabarin. Cara ngabarinnya gitu, kalau ada tetangga minjemin kita barang, katanya gitu. Barangnya diambil lagi. Kita berhak marah apa enggak? Nggak boleh, kata Abu Talha. Balikin, harus balikin, lega hati. Habis itu bilang, Abu Talha, anak kita kan titipan Allah. Maksud kamu gimana? Anak kita udah meninggal dunia, dia sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Wah Allah, Abu Talha marah. Karena memang tingkat kesabaran orang kan beda-beda. Nah, ini tingkat kesabarannya Sulaim udah sampai di tingkatan seperti itu. Bisa melihat anak sebagai miliknya Allah. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, minta kesabaran dari Allah. Dan jangan mikir kayak begini nih. Katanya Ustazah ya, kita tuh nggak boleh doa minta sabar karena pasti bakalan diuji. Ya, teman-teman saudara sekalian, ujian tuh udah ada takarannya, tenang aja. Udah ada takarannya masing-masing. Justru kamu harus memiliki senjatanya, yaitu sabar tadi itu. Kalau kita pahami segala sesuatu milik Allah, seapa-apanya nggak bakalan sampai depresi. Menurutmu yang depresi ketika ditinggal oleh anaknya sampai kemana-mana dia bawa guling? anakku padahal guling karena anakku udah meninggal dunia, pikirannya nggak kuat nih buat apa namanya nerimanya. Teman-teman sekalian yang nggak bisa menerima kenyataan kemudian jadi gila, menurutmu kenapa? Kalau bukan karena disebabkan tidak adanya kesabaran atau kurangnya kesabaran yang mereka punya. Jadi pilihannya mau sabar mau gila. Mau sabar mau gila. Sabar. Nah, kalau kemudian kita mau sabar, pahamilah tidak ada yang kamu miliki sejatinya. Semuanya adalah miliknya Allah. Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan itu kepada suamimu, tapi saat dia lagi tidur aja. Gitu ya. Kalau dia lagi melek, bang, kamu adalah miliknya Allah bang. Saat aku kehilanganmu bang, jangan gitulah. Jangan gitu ya. Oh, berarti kamu udah siap kehilangan saya. Baiklah. Anak-anakmu miliknya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saudara sekalian. Apapun, rumahmu miliknya Allah, hartamu miliknya Allah. Enggak ada yang milikmu sejatinya, enggak ada. Harta yang sungguh-sungguh menjadi milikmu adalah yang kau makan menjadi kotoran, yang kau pakai menjadi usang, dan yang kau sedekahkan di jalan Allah. Itu yang tersisa pahalanya kelak di hari akhirat. Itu yang benar-benar milik kita sejatinya. Maka perbanyak yang menjadi milikmu. Maksudnya bukan perbanyak beli baju ya, perbanyak makan, bukan. Maksud saya perbanyak yang akan sungguh-sungguh sejatinya menjadi milikmu kelak di hari akhirat. Itu perbanyaklah bersedekah. Saudara yang saya muliakan, sebab yang dimakan akan ada hisabnya, yang dipakai akan ada hisabnya. Satu-satunya yang menjadi milik kita sesungguhnya di hari akhirat adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Saudara sekalian, pahami segala sesuatu miliknya Allah, itu akan lebih memudahkanmu untuk bisa sabar. Untuk lebih memudahkan untuk bisa sabar. Apapun kejadian-kejadian ini nggak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Teman-teman saudara sekalian, nih anakmu lagi jalan, kemudian ini agak berat banget nih. Ada seorang teman cerita sama saya, sampai sempat agak-agak goyah, dan saya memaklumi dalam artian kita sebagai seorang hamba. Kenal saya orangnya. Saudara sekalian, dia lagi jalan, dia punya anak umur 3 tahun.
3 tahunan. Dia keluar rumah, lupa kunci pintu. Dia nggak tahu kalau anaknya ngikutin dia. Nyebrang jalanan, rumahnya pas di pinggir jalanan besar, jalanan Pantura tuh. Dia lagi lewat kayak begitu, anaknya ngikutin. Dia sih waktu lewat kan nyebrang kanan kiri, liatin kanan kiri. Ada masih jauh kayaknya gitu kan, dia keburu tuh nyebrang. Dia nyebrang, pas kemudian dia mendengar suara teriakan, dia mengalah, anaknya tertabrak kontainer di belakangnya persis. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, hentakan-hentakan dalam kehidupan yang seperti itu. Seorang sahabat saya yang lain, sahabat deket saya sama dia, luar biasa kedekatan saya sama dia. Dia cerita tentang ujian dalam kehidupannya. Anaknya meninggal dunia karena kena air panas. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, di usia sekitar 4-5 tahunan. Tahun berikutnya, tepat setahun berikutnya, anaknya yang lain kena air panas juga di rumah tetangga. Meninggal dunia juga, dikuburin di tempat yang bersebelahan, masuk rumah sakitnya bisa di kamar yang sama, di rumah sakit yang sama, dengan dokter yang sama, di tahun yang sama, di bulan yang sama, di tanggal yang sama. Ujian dalam kehidupan, teman-teman saudariku sekalian, perlu iman, perlu pemahaman makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak kamu gila, kalau tidak kamu depresi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapa yang tahan terhadap ujian-ujian yang semacam itu? Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Sekali lagi, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang sabar, yang faham makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai di tahun-tahun begitu habis dapat ujian seperti itu, tiap tahun, setiap datang bulannya, dia pasti akan telepon saya, ustazah, datang tanggalnya, ustazah, siapa lagi yang mau meninggal, sampai begitu. Saya bilang nggak ada yang akan diambil, udah cukup, nggak akan ada yang diambil. Kamu kembaliin kepada Allah, banyakin sedekah, banyakin doa sama Allah, nggak akan ada yang diambil. Sampai dia punya anak lagi kemudian, ya Allah Ustaz, setiap datang bulannya, apalagi pas waktu umurnya, ya Allah Ustaz, anak saya meninggal pas lagi umur segini. Saya bilang ada Allah. Nggak ada suatu terjadi kebetulan, nggak ada. Saya ikut sekalian, tahunan dia nggak bisa berurusan sama kompor, tahunan nggak bisa berurusan sama air panas. Kebayang traumanya seperti apa? Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, emang dikirain orang kena air panas nggak melepuh-lepuh gitu badannya? Dan kebayang kayak apa rasanya kau melihat anakku di usia 4 tahun lagi lucu-lucunya melepuh-lepuh badannya? Subhanallah. Ujian dalam kehidupan, saudariku sekalian yang saya muliakan, diperlukan kesabaran, mau dinaikin derajat, mau kita lewati untuk membuatmu naik kelas. Itu yang namanya ujian dalam kehidupan. Jangan pernah bertanya, kenapa harus saya ya Allah? Sebab Allah bisa banget buat menjawab, kenapa enggak, kata Allah. Kenapa enggak? Aku ingin menaikkanmu, aku ingin meninggikan derajatmu, dan biarkan aku melakukannya dengan caraku. Gak usah ngatur-ngatur, aku Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka sabar. Itu yang pertama caranya, dengan faham bahwa pengendali kehidupan cuma satu, namanya Allah. Pemilik kehidupan cuma satu, namanya Allah. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, pahami itu akan menjadikanmu menjadi lebih sabar. Itu satu tipsnya. Kemudian ini tips yang berat sekali nih ya. Latihan, butuh latihan. Berapa lama latihannya? Seumur hidup. Kan sabar gitu. Sabar tuh sekolahannya nggak ada sekolahannya, sekolahnya kehidupan. Batas waktunya sampai datang kematian.
Saya itu sekalian yang saya melihatkan. Kemudian yang kedua, kita ingat. Saya itu sekalian, badai pasti berlalu. Ujian itu juga udah ada takarannya. Ingetin kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbunallahu baligh amri." Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ingetin itu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Allah sudah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Teman-teman saya sekalian, nggak ada ceritanya cuaca setiap hari terus-terusan panas. Nggak ada ceritanya hujan terus-terusan mengguyur Jakarta. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya harinya seorang nelayan selalu di atas lautan badai terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya orang hidup dari mulai hidup sampai meninggal dunia di usia 60 tahun, 50 tahun sakit terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Pasti semuanya ada ukuran-ukurannya. Pasti semuanya ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Hari ini hujan atau saat ini hujan, misalnya gitu ya. Pasti nanti akan ada waktunya reda. Hari ini lagi ada badai, pasti akan ada waktunya berhenti. Hari ini lagi sakit, pasti ada waktunya untuk sembuh, untuk sehat, ada waktunya sehat. Jadi sekalian yang saya muliakan, segala sesuatu ada ukuran-ukurannya masing-masing. Lagi nggak enak, nggak apa-apa, bentaran aja kok, tungguin. Yang sabar. Masa-masa kelam dalam hidupmu, masa-masa pahit dalam hidupmu pasti akan ada waktunya berlalu. Jalanilah itu dengan sabar. Tungguin. Allah kan udah janji, inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Dan dalam kesulitan yang tadi itu, yang satu itu tadi, yang pertama pakai alif lam soalnya, ada yusra, ada kemudahan yang lain. Jadi satu kesulitan berbanding dengan dua kemudahan. Kamu hanya perlu bertakwa. Sebab untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang sabar menjalankan ketakwaannya nih. Takwa itu apa sih? Jalanin perintah Allah, tinggalin dosa. Kan itu takwa. Itu kan yang tadi saya sampaikan. Sabar itu untuk ngerjain taat harus sabar, untuk ninggalin dosa juga perlu sabar. Nah, orang yang bertakwa ini Allah udah janjiin, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk orang yang bertakwa, untuk setiap kesulitan pasti ada kemudahannya, gitu kan ya. Dan untuk setiap Allah akan beri jalan keluar bagi setiap kesulitannya, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Gitu. Tetaplah dalam jalan yang baik. Tetaplah dalam jalan yang baik. Tuh yang nggak sabar-sabar, suaminya lagi kepicut janda sebelah rumah. Kayaknya dia pakai nih. Ya udah, saya pakai juga. Itu namanya tidak sabar. Yang sabar, oh dia lagi kepengen begitu, tungguin aja, nggak apa-apa, biarin aja gitu, biarin, nggak apa-apa. Kalau ada hal yang kau mau kerjakan, bangunlah di waktu malam, angkatlah tanganmu. Ya Allah, mampukan suamiku menjalani ujian dalam kehidupannya dengan cara yang terbaik. Itu suaminya lagi diuji apa enggak? Lagi diuji, teman-teman sekalian. Kuatin hatinya, angkat tanganmu, minta kepada Allah agar suamimu mampu melewati ujian dalam kehidupannya dengan cara yang paling indah. Gitu ya. Jadi jangan salah-salah buat keputusan. Ya Allah, sakit hati saya, panas ya Allah. Itu nggak sabar namanya, itu nggak sabar. Menurutmu yang sedang diuji kamu doang dengan punya suami yang
maaf berselingkuh itu, suamimu lagi diuji juga dengan Allah rasanya gitu ya, begitu pesonanya luar biasa. Kayaknya cakep banget gitu kan si cewek itu. Memang ya sakit teman-teman sekalian, ya ujian kan memang sakit semuanya. Ujian itu adalah cara bagi pandai besi untuk merubah besi menjadi pedang. Tukang besinya Allah Subhanahu wa taala, pandai besinya Allah Subhanahu wa taala. Besi-besinya kita nih lagi mau dirubah jadi pedang. Gimana caranya? Dipukul. Kemudian digosok. Habis itu dibakar. Habis itu dipukul lagi. Habis itu digosok lagi, dibakar lagi, dipukul lagi. Itu kira-kira ada yang enak apa enggak? Dipukul enak enggak? Digosok enak enggak? Dibakar enak enggak? Enggak ada yang enak teman-teman saudara sekalian. Tapi yang sabar itu adalah cara menjadikanmu pedang berkilau. Ya gitu. Akan ada terus dalam kehidupan gitu ya. Habis lewat yang ini, ya udah alhamdulillah. Kita jalanin lagi ntar yang ke depan terus aja. Innallaha idza habba 'abdan ibtala. Jadi terus nih Ustazah ujiannya nih Ustazah. Yang terus-terusan gitu juga enggak ya. Teman-teman sekalian, hari engkau diuji dengan hari engkau tidak diuji, banyakkan hari yang kau diuji. Kalau bicara tentang kesulitan, coba tuh antara hari kamu kesulitan sama hari kamu mudah dijalanin dengan baik, antara hari buruk sama hari menyenangkan gitu ya, banyakkan mana? Banyakkan hari menyenangkan seperti hari ini. Alhamdulillah. Yang terakhir gitu ya. Jadi yang pertama Allah semua kok yang uji, dia tenang aja gitu ya, semua punyanya Allah semua yang kasih ujian, Allah pengendali segala sesuatu. Yang kedua udah ada takarannya teman-teman sekalian, la yukallifullahu nafsan, Allah gak bakalan ngasih kepada ujian di luar batas kemampuanmu, gak ada, udah ditakar semuanya, waktunya udah ditakar, kadar sakitnya, kadar pahitnya semuanya udah ditakar sama Allah SWT. Yang ketiga, berarti masih ada dua lagi. Yang ketiga, kalau kepengen bisa sabar, ingetin bahwa ketika engkau diuji itu adalah bukan karena Allah gak suka kepadamu, bukan, justru karena Allah cinta padamu. Lihat ujian, lihat hal yang tidak menyenangkan sebagai tanda cintanya Allah, sebagai tanda cintanya Allah. Kan lagi dicinta enak aja, lagi dicinta kan enak aja teman-teman sekalian. Tuh kita kalau mohon maaf ya, pengantin baru tuh kadang-kadang suka main cubit-cubitan. Sakit apa enggak cubit-cubitannya? Sebenarnya sih sakit, tapi jadi nggak berasa sakitnya karena kita tahu bahwa dia melakukannya bukan karena benci, tapi karena sayang, tapi karena cinta. Teman-teman sekalian, kita melihat pasangan kita cemberut gitu ya, gitu aja kita nggak sakit hati kok. Kenapa? Karena kita tahu dia cemberutnya juga karena cinta, bukan begitu? Maka saudaraku sekalian, fahamilah bahwa di saat engkau sedang diuji bukan karena Allah tidak cinta padamu, justru sebaliknya, itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala padamu. Maka bersiaplah bersabar. Gak apa-apa kalau lagi dikasih sakit, makasih ya Allah, tanda cintamu kan, aku akan menjalaninya dengan penuh kesabaran. Gitu. Kalau lagi dikasih matanya sakit atau apanya anggota tubuhnya yang sakit, alhamdulillah, makasih ya Allah, apapun yang kau tetapkan. Itulah makna kenapa Nabi setiap kali dapat ujian, Nabi Muhammad bilang alhamdulillah ala kulli hal. Cakep bener dah Nabi gitu nih. Tiap kali diuji, Nabi ngomongnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas setiap keadaan apapun yang kau bebankan kepada. Makasih atas keadaan apapun, karena Nabi paham bahwasanya di saat dikasih hal yang tidak menyenangkan, itu adalah Allah sedang menunjukkan tanda-tanda cintanya. Itu adalah surat-surat cinta yang Allah SWT sampaikan dalam kehidupan kita. Pahami itu.
Teman-teman sekalian, hal terakhir, nah ini benar-benar hal terakhirnya. Yang pertama, pahami pengendalinya cuma satu adalah Allah. Yang kedua, udah takarannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, saudariku sekalian yang saya muliakan, fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Kata Allah yang gitu. Fasbir li hukmi rabbik. Wahai Muhammad, sabarlah engkau menjalankan setiap keputusan Allah, menjalankan setiap ketetapan Allah. Fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau berada dalam pandangan kami. Saudara sekalian, kalau kepengen sabar, fahamilah kamu sedang dilihat sama Allah. Emang ngaruh banget. Saudara sekalian yang saya muliakan, kita tuh antara lagi diliatin sama orang, nggak usah sama Allah ya, lagi diliatin sama orang sama lagi nggak ada yang ngeliatin, mana yang lebih bisa bikin kita sabar? Pas lagi diliatin orang. Ini contoh terdekat ya, saya dengar ini dari seorang ustazah di kemarinan di Malaysia, Ustazah Nafisa Musa. Teman-teman saudara sekalian, ada ibu-ibu nih ceritanya, udah janji waktu sebelum masuk ke mall, sebelum masuk ke supermarket, udah anaknya udah janji nih, kamu nggak mau beli apa-apa kan? Enggak, saya nggak mau beli apa-apa, saya cuma mau jalan-jalan doang sama mama. Iya baik, seneng nih kita nih, bawalah kita masuk ke supermarket. Ya Allah, sampai di supermarket melihat ini kepengen, melihat itu nangis, melihat itu mau dibeliin. Rasanya janji kamu tuh mana gitu kan, mau marah kita setengah mati, tapi kan kita lihat-lihat nih mau marah. Tahu-tahu kita lagi mau coba nih, tadi kan bilangnya apa, karena katanya nggak mau beli gitu ya, ini gak kejer nangis ya kan, kesel kita. Pas lagi mau ini, sekali masuk. Apa kabar? Ustazah. Jadi nggak mau nyobet, jadi nggak mau marah, jadi nggak mau gitu, jadi nggak itu ya gitu merasa gitu palingan kita usap-usap anak kita nggak jadi kita. Kenapa? Ada yang lihat, apalagi yang lihat ustazah kan begitu, kita nggak enak gitu kalau merasa dilihat. Teman-teman saudara sekalian, Allah lagi bagi kepada kita tip kesabaran. Kamu kalau udah nggak tahan-tahan, kamu mesti sabar aja, katanya Allah. Fa innaka bi a'yunina, kamu sedang berada dalam pengawasan kami. Lagi dilihatin, aku lagi lihat, kata Allah, aku lagi lihat kamu. Jadi kalau udah nggak sabar-sabar nih, rasanya kepengen begini, rasanya kepengen begitu, ingetin, Allah lagi lihat, Allah lagi lihat, Allah lagi lihat, Allah lagi lihat. Teman-teman serius sekalian, mudah-mudahan bikin kita jadi lebih